Pernah nggak kalau misalkan kalian ditanya sama orang nih, apa kabar kalian gitu, apa kabar kamu? Terus kalian jawab baik-baik aja gitu atau alhamdulillah. Tapi sebenarnya keadaan kalian itu sebenarnya lagi nggak baik atau lagi sedih gitu. Pernah nggak? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miaru dan kebetulan hari ini saya syuting atau buat video ini di bulan Ramadan dan ya bertepatan dengan hari kedua. Jadi mungkin saya ingin sekalian mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya di bulan Ramadan ini. Oke, di video ini saya akan sedikit ngebahas tentang masalah gini-gini. Pernah nggak kalau misalkan kalian ditanya sama orang nih, apa kabar kalian gitu, apa kabar kamu? Terus kalian jawab baik-baik aja gitu atau alhamdulillah. Tapi sebenarnya keadaan kalian itu sebenarnya lagi nggak baik atau lagi sedih gitu. Pernah nggak? Nah, dalam psikologi, keadaan kayak gini tuh disebut dengan istilah excedente excedentesi. Excedentesiast. Iya itulah, iya benar itu. Ya itulah pokoknya. Nah, sebenarnya semua orang itu pasti hampir pernah. Hampir semua orang itu pasti pernah melakukan hal yang seperti ini dengan alasan supaya teman bicaranya nggak khawatir lah, atau biar nggak kelihatan kayak orang susah lah, atau ya biar nggak kelihatan kayak orang lemah, itulah kayak gitu bisa disebut. Atau alasan-alasan lain yang mendesak dia untuk berbohong gitu, mengatakan bahwa keadaannya lagi baik padahal di belakangnya mungkin ya kayak gitulah, lagi sedih atau lagi emang gak baik. Sebenarnya gini, semua orang itu termasuk kita itu bisa ngelihat reaksi orang, apapun siapapun orangnya gitu. Ketika dia sedih, kita bisa ngelihat reaksi orang sedih itu kayak gini. Ketika dia ceria, oh berarti dia tuh lagi seneng gitu lah, kayak gitulah. Jadi kita bisa melihat reaksi orang dari mukanya gitu. Makanya kalau misalkan cara supaya bisa ngelihat yang tadi tuh cara supaya bisa ngelihat orang ketika dia mencoba untuk menyembunyikan kesedihannya atau menyembunyikan keadaan yang lagi kurang baiknya, itu tergantung orangnya. Kalau si A itu kayak gini, kalau si B kayak gini, beda gitu. Tapi walaupun kayak gitu, saya akan coba kasih 5 tanda biasanya orang ketika dia emang lagi menyembunyikan kesedihannya atau ya keadaannya lagi nggak baiknya. Langsung aja nomor 1, dia suka senyum tapi lebih sering diem gitu. Dan ya mungkin tanda ini lebih jelas atau lebih akan terlihat kepada orang yang emang awalnya tuh terbuka gitu, atau bisa disebut orang ekstrovert gitu. Jadi ketika dia biasanya ceria gitu, biasanya terbuka atau biasanya banyak ngomong, tiba-tiba dia jadi pendiam gitu, walaupun emang dia suka senyum gitu. Dan ya itu emang tanda orang dia tuh lagi nyembunyiin kesedihannya dengan senyumannya. Walaupun timbul reaksi ketika orang sedih itu biasanya emang entah kenapa gitu, orang sedih itu biasanya lebih pendiam gitu, jadi nggak mau ngobrol sama orang lain. Ya gitulah. Jadi walaupun orang itu mencoba untuk menyembunyikan rasa sedihnya itu atau menyembunyikan keadaan yang lagi nggak baiknya, reaksi ini atau tanda ini emang suka muncul gitu, walaupun dicoba untuk disembunyikan. Terus kalau misalkan buat orang yang pendiam, emang agak susah ya ngebedain kayak ngelihat tanda ini gitu, karena emang awalnya udah pendiam, dia mau dilihat pendiam gimana ya, dari dulu juga pendiam gitu. Walaupun gitu sebenarnya orang pendiam juga beda, pendiam yang biasanya dengan pendiam yang ketika dia lagi sedih, sebenarnya beda gitu. Kedua, ekspresi cerianya beda. Ketika orang lagi nyembunyiin rasa sedihnya, biasanya orang ditutupi dengan reaksi keceriaan. Tapi sebenarnya walaupun begitu, keceriaannya tuh pasti beda dengan keceriaan yang natural, dengan antara keceriaan yang natural dengan keceriaan yang disengaja gitu, sebenarnya beda. Contohnya nih, kalau misalkan kalian perhatiin, orang yang ceria natural itu biasanya ketika dia turun dari keceriaannya, maksudnya berubah ekspresi gitu ya, jadi muka biasa lagi, itu lebih pelan gitu turunnya, lebih ya udah, pas udah ceria itu masih ceria gitu, terus ke bawah masih ceria, masih senyum-senyum gitulah.
baru nanti berubah jadi ekspresi muka biasa. Nah kalau misalkan orang yang emang lagi sedih itu ketika cerianya tuh biasanya lebih lebih cepat berubah gitu, ke muka biasanya lebih cepat. Tiba-tiba ketika lagi ketawa gitu kan, nggak lama langsung berubah lagi jadi muka biasa. Itu biasanya ketika orang lagi sedih kayak gitu. Langsung aja nomor 3, dia lebih suka menghindari kontak mata dengan orang lain. Nah biasanya orang yang emang ingin menyembunyikan rasa sedihnya atau keadaan yang lagi nggak baiknya, itu emang dia sebenarnya tahu gitu kalau misalkan kalau mukanya tuh bisa menimbulkan reaksi yang menunjukkan kesedihannya gitu, walaupun dia sendiri nggak sadar gitu. Makanya takutnya dia bereaksi tapi dia nggak sadar, jadi supaya orang lain tuh nggak ngelihat reaksi kesedihannya gitu yang emang nggak disadari sama dia gitu. Jadi dia lebih supaya mukanya itu nggak dilihat sama orang lain, supaya orang lain nggak ngelihat kesedihannya. Makanya dia lebih suka menghindari orang lain kalau lagi sedih dan kalau lagi berusaha untuk menyembunyikan kesedihannya gitu. Yang selanjutnya nomor 4, dia lebih mudah ketawa walaupun jokesnya garing. Itu salah satu contoh yang emang agak ngakak juga. Ketika orang ingin menyembunyikan kesedihannya, dia emang kayak berusaha untuk ketawa gitu ketika temannya lagi ngejokes atau ada hal yang lucu gitu. Misalkan nih temannya lagi ngumpul nih, ada satu orang yang ngejokes, ternyata jokesnya itu garing gitu, emang nggak bakal ketawa hahaha kayak terbahak-bahak juga kan ya, dia juga mikir gitu loh. Tapi teman-teman yang lainnya tuh kayak nggak ada reaksi lucu gitu ya, mungkin emang gak lucu gitu jokesnya, tapi cuman dia sendiri yang senyum-senyum ketawa gitu. Gimana sih, kayak mau ketawa tapi ditahan, itu ketawa kecil lah gitu. Nah cuman dia sendiri yang ketawa kecil. Nah itu tuh menunjukkan biasanya kalau misalkan gitu dia tuh sebenarnya lagi sedih, cuman dia tuh kayak kelebihan ketawanya gitu. Dan keadaan ini biasanya nggak disadari gitu. Yang selanjutnya nomor 5 yang paling biasa ketahuan dari orang yang menyembunyikan kesedihannya adalah saat dia senyum, pasti sekali-kali ketahuan senyumnya itu palsu. Kita tahu mungkin ya bakal bisa ngebedain lah antara senyum yang asli, yang natural dengan senyum yang palsu. Biasanya kalau misalnya senyum palsu itu emang mulutnya tuh senyum tapi si matanya tuh nggak ikut bereaksi gitu, kayak di kulit bagian pinggir mata ini nggak mengkerut lah gitu. Biasanya kayak gitu yang senyum palsu. Nah ketika orang lagi menyembunyikan rasa sedihnya, dia saat senyum itu emang sih kadang-kadang pasti kelihatan senyum natural, tapi di setiap senyumannya itu kadang kelihat gitu, malah seringnya kelihat saat dia senyum itu senyumnya tuh beda gitu, senyumnya tuh nggak ikhlas gitu ya, kayak gitulah pokoknya. Bakal kelihatan bahwa orang yang lagi sedih tuh saat senyum tuh emang nggak kedorong untuk senyum gitu, karena emang suasana hatinya lagi sedih ya nggak bisa senyum. Makanya ketika dia senyum ya nggak natural gitu, dan akhirnya timbul reaksi muka senyum palsu kayak gitu. Nah itu beberapa tanda orang ketika menyembunyikan rasa sedihnya atau menyembunyikan keadaan yang lagi nggak baiknya. Saya nggak nyebut semua orang, ini hanya kebanyakan orang atau rata-rata orang biasanya bereaksi kayak gini gitu biasanya. Tapi ya walaupun dia itu menyembunyikan rasa sedihnya, sebenarnya dia tuh membutuhkan bantuan kamu gitu, bantuan kalian gitu. Makanya dalam situasi ini kita dituntut untuk peka ke orang yang kalian lihat tanda kayak seperti inilah gitu. Ya mungkin aja kalau misalkan masih ragu juga kayak dia tuh emang benar-benar sedih atau enggak, ya setidaknya ketika udah tahu kesedihannya apa, maksudnya jangan langsung ditanya lu sedih ya, ya jangan gitu juga. Dia kan emang niat lagi nyembunyiin kesedihannya. Kalau ditanya gitu ya nggak bisa jadi dia nggak jujur gitu. Makanya cari tahu kesedihannya apa, terus coba bantu dia supaya nggak sedih lagi lah gitu. Karena ketika lo kayak gitu juga sebenarnya ya kita mencoba untuk memenuhi hak orang lain gitu. Jangan cuman menuntut hak sendiri.
Kalau misalkan orang cuman menuntut hak sendiri, ingin ditolong gitu kan, gak bakal ada tolong menolong di dunia ini gitu. Tolong menolong di dunia itu ada ketika orang ingin memenuhi hak orang lain, yaitu untuk menolong. Jadi ya udah saling tolong menolong. Coba kalau misalkan kita cuma menuntut hak sendiri gitu, ingin ditolong, siapa yang menolong? Semua orang juga ingin ditolong gitu. Gak ada yang ingin memenuhi hak orang lain, ya akhirnya nggak bakal ada tolong menolong dan kebutuhan kita nggak terpenuhi lah gitu. Jadi kalau lu mau dipekain orang lain, coba lu dulu yang peka ke orang lain. Oke, mungkin sekian aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Gua Miaru, ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.